Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih ya. Kita masih pada pembahasan bab haji dan umroh. Kita sampai pada halaman yang ke-23 ya. Silakan kalian bisa membuka halaman 23. Kita sampai pada pembahasan mustahabbatul ihram, sunnah-sunnah ihram. Silakan kalian semua buka bukunya halaman ke-23. Kita bahas pembahasan mustahabbatul ihram, sunnah-sunnah ihram. Yang pertama, al-igtisal qabla al-ihram, mandi sebelum ihram ya. Sunnah di antara sunnah-sunnah ihram yang pertama, mandi sebelum melaksanakan ihram. Kemudian yang kedua, memakai wangian di badan, bukan di pakaian ya. Ini perlu diperhatikan bahwasanya dalam ihram kita boleh mengenakan atau menggunakan wewangian, parfum ya. Akan tapi kita boleh menggunakannya di badan, bukan di pakaian. Kita olesin di badan tuh ya. Olesin di badan, bukan di pakaian ihram, bukan di selendang kita atau bukan di kain ihram kita, tapi di badan. Ini selanjutnya yang ketiga, mengenakan kain dan selendang putih, 2 helai dan sendal. Yang ketiga, ihram setelah sholat. Yang keempat, ihram setelah sholat. Dan yang terakhir, yang kelima, ihram dengan menghadap arah kiblat. Nah, itu pembahasan tentang sunnah-sunnah ihram, mustahabbatul ihram. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Silakan kalian buka halaman yang ke-24, sifatul ihram. Ya, sifatul ihram, sifat ihram. Apabila seseorang hendak melakukan ihram, hendaknya dia berniat terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah ihram dengan mengeraskan suaranya. Ya, jadi kalau kita ingin hendak melaksanakan ihram, hendaknya dia berniat. Ya, berniat sebagaimana kita niat mau melaksanakan seluruh ibadah. Karena seluruh ibadah akan diterima apabila kita mengucapkan apa, niat. Nah, seluruh ibadah selain haji, niatnya itu ada di hati. Seperti kita sholat dan baca Al-Quran ya, kita membacanya itu dalam hati, tidak mengeraskan suaranya. Tapi dalam ibadah haji atau umroh, dalam pembahasan untuk pelafaz niat ya, kita harus mengeraskan suaranya. Berikut penjelasannya, silahkan disimak. Yang pertama, apabila hanya berniat haji saja, maka membaca labbaika hajjan atau Allahumma labbaika hajjan. Nah, jadi ini bacaan niat apabila kita hanya berniat untuk melaksanakan ibadah haji saja. Bacanya ini ya, hafalkan labbaika hajjan atau Allahumma labbaika hajjan. Kemudian yang kedua, apabila berniat untuk haji dan umroh. Berbeda dengan yang pertama, ini ada tambahan umroh, maka membaca niatnya labbaika umrotan wa hajjan atau Allahumma umrotan labbaik Allahumma umrotan wa hajjan ya. Ada salah tulis ya. Yang benar Allahumma labbaika umrotan wa hajjan. Ada terbalik itu ya. Susunan umrotan dan labbaikanya terbalik ya. Mohon maaf ada kesalahan tadi. Jadi yang kedua, apabila berniat untuk haji dan umroh, maka membaca labbaika umrotan wa hajjan atau Allahumma labbaika umrotan wa hajjan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apabila berniat umroh saja, maka membaca labbaika umrotan atau Allahumma labbaika umrotan ya. Sudah dipahami, insyaallah mudah nih ya. Niat apabila kita ingin ihram, bacaannya mudah. Kalau misalnya mau haji saja, bagaimana tadi dijelaskan. Kalau mau haji dan umrah dijelaskan. Dan apabila ingin berniat untuk umrah saja juga dijelaskan. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Silahkan kalian buka di halaman yang ke-25. Ya, silahkan dibuka halaman 25. Untuk di halaman 24 ada sedikit pembahasan yang saya lewatkan ya. Ini pembahasan yang saya rasa tidak terlalu kita tekankan, yaitu al-ishtirat fil haji wal umroh. Itu kita memberi syarat dalam haji dan umroh. Ini bagi orang-orang yang tidak mampu ya. Maksudnya dia memiliki penyakit
Jadi boleh melakukan syarat. Apa syaratnya? Allahumma muhilli haitsu habastani. Jadi beliau orang itu meminta kehalalan dari Allah, meminta kemudahan pada Allah. Apabila aku sudah nggak kuat, maka aku sampai sini saja kuatnya. Jadi ibadahnya cuma berhenti di kemampuan dia. Ini bagi orang yang sakit saja. Jadi saya lewatkan ya. Kita masuk pada pembahasan halaman 25. Silakan kalian buka halaman 25. Pembahasan tentang anwa'un nusuk. Anwa'un nusuk, jenis-jenis haji. Ya, jenis-jenis haji. Ada berapa saja haji itu? Kita akan menjelaskannya di slide ini. Yang pertama, ya. Sebelumnya kita jelaskan jenis haji itu ada 3 ya. Ada 3 jenis ya. Haji itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama haji tamattu'. Apa itu haji tamattu'? Haji tamattu' adalah seseorang berihram untuk umroh pada bulan haji, kemudian selesai dari umrohnya, lalu berihram untuk haji setelahnya. Ini adalah haji tamattu'. Jadi haji tamattu' itu maksudnya dia menggabungkan ibadah umroh dan haji. Akan tapi sebelum dia melaksanakan ibadah haji, dia melaksanakan ibadah umroh dulu. Dia melakukan perbuatan berihram untuk umroh pada bulan haji. Kemudian dia selesaikan tuh ibadah-ibadah umrohnya semuanya. Mana ibadah umroh kita sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya ya, nggak usah dijelaskan lagi. Setelah dia menyelesaikan perbuatan ihramnya atau ibadah-ibadah ihramnya, kemudian dia berihram lagi untuk ibadah haji setelahnya. Ya, jadi kalau tamattu ini urutannya umroh dulu baru haji. Ini haji tamattu, dan ini haji yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Haji yang dilaksanakan oleh hampir seluruh manusia di penjuru dunia. Apabila mereka ingin melaksanakan ibadah haji, semuanya melaksanakan ibadah haji tamattu, karena ini yang paling mudah. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah haji qiran. Apa itu haji qiran? Haji qiran contohnya seseorang berihram untuk umroh dan haji secara bersamaan pada bulan haji, dan ia membawa hadyu dari tempat asalnya. Ya, jadi kalau haji qiran ini perbedaannya dengan haji tamattu. Kalau tamattu ibadahnya umroh dulu baru haji. Kalau haji qiran, ia melaksanakan ihram untuk umroh dan haji secara bersamaan. Ya, dilakukan secara bersama-sama. Kalau tamattu tadi umroh duluan baru haji. Kalau qiran sama-sama dilakukan secara bersamaan ya, umroh dan hajinya. Dan ia membawa hadyu dari tempat asalnya. Ia membawa hadyu. Hadyu itu hewan sembelihan, hewan kurban ya. Ini haji qiran, jadi dia membawa hewan sembelihan dari negaranya. Dan ini agak sulit kalau kita bawa dari Indonesia. Kalau kita bawa kambing atau bawa sapi dari Indonesia ke Saudi susah. Ya susah, nggak mungkin masa sapi atau kambing ditaruh di pesawat ya. Jadi haji qiran ini sudah jarang dilakukan oleh orang-orang luar negeri. Mungkin kalau orang-orang yang masih bermukim di Mekah atau di Madinah atau di sekitar penjuru Saudi Arabia, mungkin masih memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji qiran. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, jenis haji yang ketiga adalah haji ifrad. Itu seseorang berihram untuk haji saja pada bulan haji. Ya, ini adalah haji ifrad. Dan ini adalah ketiga jenis haji yang ada di dalam agama Islam ya. Pertama haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Kesimpulannya, kalau haji tamattu itu adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu baru haji. Kalau qiran melaksanakan umroh dan haji secara bersamaan, plus dia membawa hewan sembelihan, hewan kurban dari negaranya, dari tempat asalnya. Sekarang yang tiga, haji ifrad. Ini orang yang melaksanakan ibadah haji saja ya. Insyaallah sudah jelas perbedaannya. Oke, kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya ya. Masih di halaman 25. Kita pada pembahasan yang kedua, at-talbiyatu wa ahkamuha. Talbiyah beserta hukumnya ya. Kita akan membahas tentang talbiyah. Talbiyah merupakan syiar ibadah haji dan umroh ya. Talbiyah ini merupakan syiar ibadah haji dan umroh. Adapun lafaz talbiyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah lafaz talbiyah.
saya mewajibkan kepada siswa kelas 8A untuk menghafal lafal talbiyah ini. Harus bisa hafal ya. Insya Allah nanti saya akan berikan tugas untuk mengirimkan video atau rekaman suara kalian membaca lafal talbiyah. Ya, mudah sekali ini ya. Silahkan kalian bisa menghafal ini. Lafal talbiyah, yang mana lafaz ini kita ucapkan atau kita keraskan ketika kita menunaikan ibadah haji dan umroh. Mana makna dari talbiyah ini adalah kita menjawab panggilan Allah, kita menjawab perintah Allah, kita penuhi panggilan Allah, dan kita mentauhidkan Allah di sini ya. Kita juga mengakui segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, tidak ada sekutu baginya ya. Silakan kalian bisa menghafal ini, insya Allah sangat mudah ya. Kemudian hukum talbiyah adalah sunnah. Hukumnya talbiyah itu sunnah, disunahkan untuk memperbanyak talbiyah dan dikeraskan suaranya untuk para lelaki ya. Jadi para lelaki, untuk para rojul, para rijal, mereka untuk mengeraskan suara talbiyah. Jadi membaca talbiyah ini labbaik Allahumma labbaik sampai habis dengan suara keras. Itu bagi para lelaki. Untuk bagi wanita, dia tidak boleh mengeraskan suaranya, akan tapi cukup dengan suara pelan saja. Kalau laki-laki harus keras ya, disunahkan keras, bukan harus. Kemudian waktunya, waktu talbiyah yaitu setelah mengenakan pakaian ihram. Sementara waktu berakhirnya sebelum melaksanakan tawaf bagi yang umroh, dan apabila hendak melontarkan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah bagi yang haji. Jadi kalau waktu untuk mengucapkan talbiyah ini setelah mengenakan pakaian ihram langsung. Sementara waktu berakhirnya berbeda bagi orang yang melaksanakan ibadah umroh, berakhirnya mengucapkan lafaz talbiyah ini ketika ia ingin melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, tawaful bait. Untuk ibadah untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji, waktu selesai, waktu berakhirnya talbiyah ini yaitu ketika ia hendak melontarkan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Ini tentang talbiyah. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Silakan bisa dibuka halaman yang ke-26. Kita masuk pada pembahasan mahdhuratul ihram. Larangan-larangan ihram ya. Jadi dalam kita berihram itu ada larangan-larangannya. Apa saja itu? Yang pertama, memotong atau memendekkan rambut. Bagi orang yang berihram tidak boleh memotong atau memendekkan rambut. Yang kedua, memotong kuku. Baik kuku kaki atau kuku tangan ya, tidak boleh memotong kuku. Yang ketiga, memakai penutup kepala bagi laki-laki. Ya, dalam ihram laki-laki tidak boleh pakai penutup kepala. Baik itu peci, terus imamah itu seperti yang penutup kepala buat syekh itu, atau topi dan lain-lain, tidak boleh pakai penutup kepala. Jadi langsung dibiarkan saja kepalanya tuh terbuka pada ibadah ihram ini. Yang keempat, memakai pakaian yang dijahit. Nggak boleh pakai pakaian yang dijahit. Seperti apa? Kayak jaket misalnya, atau pakai sarung tangan, pakai celana bahan yang dijahit, tidak boleh. Tapi kan tadi kita sudah menjelaskan pakaian ihram itu seperti apa ya. Tidak boleh kita pakai pakaian yang dijahit. Kemudian selanjutnya, memakai wangian. Tidak boleh kita memakai wangian ketika ihram. Selanjutnya, berburu hewan buruan. Nah, ini nggak boleh juga nih. Berburu hewan buruan ketika melaksanakan ibadah ihram. Ya, lagi ihram nggak boleh. Kita berburu, tiba-tiba ada kelinci misalnya lewat depan kita buru, kita tangkap, kita makan. Nah, nggak boleh itu ya. Berburu hewan buruan ketika ihram tidak boleh. Selanjutnya yang ketujuh, melaksanakan akad nikah. Ya, ini nggak boleh. Ya, melaksanakan akad nikah pada ihram juga nggak boleh. Dan yang terakhir, jima atau bersetubuh tidak boleh pada ihram. Nah, kita selanjutnya masuk pada pembahasan selanjutnya di halaman 27. Silakan kalian buka bukunya halaman 27 tentang ihram bagi wanita, ihramul mar'ah.
ihram wanita sama seperti laki-laki, akan tapi dengan tambahan beberapa syarat sebagai berikut. Ya, jadi secara umum ihram wanita itu sama seperti laki-laki, tapi dengan tambahan beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, wanita berihram dengan pakaian apa saja. Ya, jadi dibolehkan wanita berihram dengan pakaian apa saja, asalkan tidak menutup seluruh anggota badan dan tidak boleh tabarruj. Tabarruj ini pamer, ya, tidak boleh pamer bermewah-mewahan, nggak boleh dalam ketika wanita berihram. Bolehkan mengenakan pakaian apa saja asal tidak boleh menutup seluruh anggota badan dan tidak boleh tabarruj. Selanjutnya, tidak boleh mengenakan cadar, ya, wanita nggak boleh mengenakan cadar ketika ihram. Akan tetapi wajib baginya menutupi wajahnya kepada laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau ada laki-laki yang lewat, dia harus menutupi wajahnya, jangan dibiarin buka, nanti diliatin sama laki-laki lain, ya, yang bukan mahramnya. Selanjutnya, tidak boleh mengenakan handshock. Handshock itu seperti penutup tangan, terusan tangan, ya. Kalau perempuan tahu, kalian kalau nggak tahu bisa tanya ibu kalian atau kakak perempuan kalian atau adik perempuan kalian, silahkan tanya, ya. Tidak boleh menggunakan handshock, penutup tangan, penerus tangan itu, ya. Tapi kalau misalnya sama seperti masalah cadar, kita nggak boleh menutupnya. Tapi apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya, kita harus menutupnya. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang terakhir di pembahasan tentang ihram. Di halaman 27 paling bawah, ad-dukhul ila Makkah wal Masjidil Haram. Masuk ke Makkah dan Masjidil Haram. Apabila orang yang berihram telah sampai di Makkah, disunahkan untuk bersegera menuju Masjidil Haram untuk menunaikan manasik haji atau umroh, ya. Apabila telah masuk Masjidil Haram, disunahkan baca doa masuk masjid. Ya, doa masuk masjid, saya yakin sebagian di antara kalian pasti sudah hafal. Doanya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ini diantara adab masuk masjid, ya. Bukan Masjidil Haram aja, semua masjid. Kalau misalnya kita mau masuk, kita harus baca doa dulu, ya. Mungkin saya sampai sini saja dulu materi yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang haji dan umroh, ya. Kita membahas tentang seputar hukum-hukum tentang ihram, dari sunnah-sunnahnya, sifat ihram bagaimana, kemudian jenis-jenis haji itu seperti apa, tentang lafaz talbiyah, terus larangan-larangan ihram bagi wanita, dan yang terakhir tentang masuk ke Makkah dan Masjidil Haram. Silahkan apabila ada pertanyaan bisa kalian langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa WA Bapak secara pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.